Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pasuruan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya Rani Maulidia dari SD Negeri Rangge dan rekan saya Lulu Hafsah dari SDN Pacar Keling 2. Dan saya Sri Asuti dari SDN Tunggal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam, Bu Rani. Oke, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu Rani. Gimana dengan Bu Rani sendiri? Alhamdulillah sehat juga. Bu Sri, kali ini Ibu akan melakukan coaching kepada Iya, Bu Lulu. Nggih, betul Iya, nggih. betul. Nah, apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching dengan Bu Lulu hari ini? Iya, yang sudah saya persiapkan yaitu nanti saya itu akan dengan alur cerita ya Bu ya, T-nya baik, Bu. itu menentukan tujuan, topik yang akan dibicarakan, kemudian identifikasi dari masalah realitanya, kemudian rencana aksinya, kemudian tanggung jawab. Begitu alur dari cerita dari coaching kali ini. Kemudian yang sudah saya persiapkan yaitu menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, supaya nanti bisa menggali potensi yang ada di diri coach sehingga mampu mengeluarkan potensinya dengan tidak malu-malu pastinya Bu Rani. Iya, baik sekali Ibu. Dalam kompetensi inti dalam melakukan coaching itu kan ada 3 Ibu. Iya. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Iya Bu Rani, mungkin akan ketiga-tiganya Bu Rani, yaitu yang pertama passion ya, kehadiran penuh kita, kemudian mendengarkan aktif, menggunakan rasa dan empati kita sebagai coach yang mampu mendengarkan keluh kesah dari seorang coach kita, kebetulan Bu Lulu ya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari diri saya gitu. Oke, baik sekali Ibu. Indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu dapatkan dalam proses coaching kali ini? Iya, indikator yang ingin saya capai yaitu yang pertama dari segi saya ya. Ini Iya. saya lebih mampu menerapkan coaching. Mungkin nanti akan saya terapkan dengan rekan sejawat, kemudian ke murid kita, itu seperti itu Bu Rani. Terutama itu Bu Rani, menyusun pertanyaan yang berbobot itu agak sulit sepertinya sehingga coaching kita itu lebih mudah mengungkapkan apa yang ada di pikirannya seperti itu Bu Rani. Kemudian kalau dari segi coach saya itu harapkan dia itu berani mengungkapkan pengetahuannya, kemampuan dirinya dengan tidak malu-malu sehingga kita obrolan santai sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Oh, baik sekali Ibu. Demikian sekarang praobservasinya sudah kita lalui, nggih Bu. Silahkan melakukan proses coaching dengan Bu Lulu. Selamat bekerja Bu. Terima kasih Bu Rani. Halo, selamat siang Bu Lulu. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Lulu hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Sri kabarnya? Alhamdulillah juga baik Bu Lulu. Baik. Iya Bu Lulu. Kira-kira kita ketemuan di sini itu Bu Lulu mau mengobrolkan apa? Ya Bu, saya ingin ketemu dengan Ibu itu karena ada sesuatu Bu yang ingin saya obrolkan dengan Ibu. Iya, mungkin bisa diceritakan mau ngobrol apa kita hari ini Bu Lulu? Ya ini Bu, saya itu ingin meningkatkan kemampuan komunikasi siswa saya Bu dalam presentasi sekolah serta meningkatkan kepercayaan diri mereka Bu. Oh begitu, jadi Bu Lulu itu ingin meningkatkan kemampuan anak-anak berpresentasi ya dalam pembelajaran begitu ya? Betul. Baiklah, bisa diceritakan lebih detail tentang permasalahan ini Bu Lulu? Oke Bu, jadi di kelas saya ada beberapa sih Bu, siswa nggak semuanya ya. Itu kalau untuk mau presentasi di kelas itu merasa gugup dan kurang percaya diri. Jadi mereka itu seringkali kesulitan dalam menyampaikan ide-ide mereka di depan kelas Bu. Oke. Jadi kadang mereka itu juga tidak tahu bagaimana cara menarik perhatian audiens dan membuat presentasi itu jadi
tidak menarik Bu. Jadi Oh, seperti itu. begitu ya. Jadi begini ya Bu Lulu, bisa dikatakan dalam pembelajaran itu anak-anak itu masih kurang kemampuannya dalam presentasi ya. Oke, Jadi masih menuangkan ide-idenya di depan kelas itu masih belum berani ya. belum Bisa berani. dikatakan kurang percaya diri seperti itu ya. Kurang percaya diri Iya, juga kurang Bu. percaya diri. Kemudian kemampuan menyampaikan ide-ide di Betul. depan kelas, mungkin mereka malu Bu Lulu ya. Iya, betul. Baik, mari kita rumuskan topik pemberitaan hari ini yaitu mengatasi permasalahan dalam meningkatkan kemampuan presentasi siswa dalam pembelajaran. Seperti itu ya Bu Lulu ya. Kemudian bisa diceritakan Bu Lulu situasi saat itu? Ya, terakhir waktu itu eh, apa apa itu kemarin itu Bu ya, waktu mereka itu mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka, proyeknya beberapa siswa itu terlihat gugup Bu, ya terlihat gugup pada waktu presentasi dan mereka menjadi tidak apa ya fokus, tidak terstruktur gitu Bu. Jadinya. Begitu ya. Iya. Kemudian bagaimana reaksinya anak-anak dan perasaannya Bu Lulu pada waktu itu? Ya gimana ya apa? Di situ waktu itu ya, jadi anak-anak yang lain itu terlihat apa seperti bosan gitu Bu, karena mereka tidak apa ya bisa menyampaikan apa itu ada komunikasi dengan baik, kurang fokus, jadi ya kegiatannya jadi tidak fokus juga, jadi mereka itu sangat apa ya apa ya makanya saya dari kejadian ini Bu ingin mengatasi hal itu Bu, saya jadi merasa apa ya sepingin anak-anak ini gimana kok begini ya, kok kurang fokus apa nggak fokus, terus ya juga dalam berkomunikasi kok tidak percaya diri begitu Bu. Jadi Iya. ingin saya menyelesaikan gitu. Jadi itu permasalahannya ya Bu Lulu ya. Menurut Bu Lulu, kira-kira bagaimana cara mengatasi permasalahan itu menurut Bu Lulu? Ya ini Bu, saya akan mencari beberapa cara untuk meningkatkan komunikasi siswa saya ini, yaitu dengan apa ya teknik-teknik selalu berlatih untuk presentasi Bu di depan kelas, untuk mungkin menggunakan metode-metode pembelajaran seperti berdiskusi, kerja kelompok, atau dengan apa permainan agar mereka bisa apa ya bekerja sama dengan teman-temannya, berkolaborasi gitu Bu ya. Terus tiap pagi itu saya juga membiasakan anak ini untuk agar melatih keberanian mereka Bu dengan bergantian untuk memimpin doa di pagi hari, juga untuk apa itu memimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi biar mereka itu tidak malu-malu lagi gitu loh Bu untuk Iya, iya. iya, bagus sekali Bu Lulu yang Iya. sudah Bu Lulu terapkan pada anak-anak. Iya. Kemudian adakah cara-cara atau langkah-langkah lain yang bisa Bu Lulu terapkan selain itu semua? Ya mungkin saya akan apa ya mencari teknik-teknik ya selain tadi itu bisa dengan teknik storytelling tuh ya dengan membuat presentasi yang lebih menarik lagi nantinya ya untuk digunakan sebagai latihan buat anak-anak. Gitu ya. Hmm. Kemudian bagaimana cara Bu Lulu menilai bahwa langkah-langkah tersebut berhasil, menilai kemajuan mereka dalam hal presentasi? Ya, dengan apa ya melihat apa mereka sering berlatih berkomunikasi dengan baik di depan kelas, sering apa ya membuat itu kegiatan-kegiatan yang menarik atau membuat metode belajar yang menarik buat anak-anak. Seperti itu ya, dengan pembelajaran yang menarik, Iya, kemudian iya, seperti yang Bu Lulu iya, sampaikan tadi, melatih iya. anak-anak tampil di depan Nah, kelas, sering kemudian ya, memimpin tadi ya. ya, Saya rasa semua itu bagus Bu Lulu sudah jenengan terapkan, tinggal Bu Lulu itu mengasah lagi anak-anak, iya, kemampuan anak-anak sehingga mereka itu lebih bisa tampil percaya diri iya, dan berani mengungkapkan iya, ide-idenya seperti itu ya Bu Lulu ya. Kemudian eh, kira-kira iya. langkah-langkah tersebut akan jenengan terapkan mulai kapan? Ya, secepatnya Bu saya akan melakukan apa langkah-langkah itu karena saya ingin segera anak-anak ini bisa apa ya percaya diri, bisa apa meningkatkan kompetensi mereka untuk berkomunikasi dengan teman-temannya, nggak malu-malu lagi untuk presentasi di depan kelas. Gitu. Iya, seperti itu ya Bu Lulu ya. Iya. Eh, semua rencana tindakan Bu Lulu yang akan diterapkan tadi sudah bagus. Iya. Mungkin nanti akan ditingkatkan lagi Nah, kemampuannya anak-anak. iya. Semoga penerapannya berhasil Iya, dan iya, anak-anak bisa
komunikasinya lebih meningkat lagi, bisa berani tampil presentasi. Mungkin itu ya Bu Lulu ya. Karena waktu kita ngobrol sepertinya sudah mulai ya sudah mulai mepet ya. Iya, kebetulan ada agenda hari ini Bu Lulu. Iya, semoga Bu Lulu tetap semangat ya. Semoga berhasil menerapkan langkah-langkah tadi dan anak-anak bisa meningkat kemampuan presentasinya. Ya, saya juga memberikan terima kasih karena Bu Sri sudah meluangkan waktu untuk saya, Bu. Saya jadi sekarang udah Bu, jadi bisa mengungkapkan ke apa yang saya alami gitu. Iya. Iya, sama-sama Bu Lulu. Saya tidak sabar ya menunggu kabar dari jenengan ya. Mungkin kita akan mengagendakan lagi pertemuan lagi mungkin minggu depan atau 2 pekan ke depan ya. Bu. Saya ingin mendengar cerita dari Bu Lulu tentang kemajuan anak-anak ya. Terima kasih Bu Sri. Sampai ketemu lagi ya Bu Lulu. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Waalaikumsalam Bu Sri. Rani. Alhamdulillah Ibu. Sebelum kita melakukan penutupan sesi yang pertama ini, ya ada beberapa hal yang saya harus konfirmasi ulang ke Ibu. Oke. Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Lulu, ya. Ampun Bu Rani. Bagaimana proses coaching yang tadi telah Ibu lakukan? Iya, tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di kita sebelum melakukan coaching, seperti menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi dan eh, rencana aksi, kemudian tanggung jawab, seperti itu Bu Rani. Oke. Dari sebelumnya kan ada indikator ketercapaian ya Bu. Eh, Ibu rasa indikator ketercapaian apa yang sudah Ibu capai dalam proses coaching tadi? Saya sudah sedikit mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa menggali ide-ide yang ada pada diri Koci yaitu Bu Lulu. Kemudian saya berusaha mendengarkan penuh present ya dengan rasa. Nggih. Kemudian saya mendengarkan aktif, begitu ya. Seperti itu Bu Rani. Oke. Iya, menurut saya rasa yang Ibu lakukan tadi proses coaching yang dilakukan dengan Bu Lulu itu sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan juga dengan alur Tirta, sudah sesuai dengan Ibu rencanakan. Sebelumnya Ibu juga sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada Ibu Lulu juga agar Ibu Lulu bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang Ibu Lulu hadapi begitu. Dan juga prinsip coaching pun juga sudah Ibu terapkan. Terima kasih banyak Bu Sri. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Terima kasih kembali Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lulu. Ya, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik, sehat. Bagaimana kabarnya Bu Lulu hari ini? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja, Bu Rani. Bu Rani, nanti kan jenengan akan mengcoaching Bu Sri Astuti ya. Jenengan sebagai coach dan Bu Sri sebagai coachee. Kira-kira apa yang sudah dipersiapkan Bu Rani Bu, untuk mengcoaching Bu Sri? Oke. Yang sudah saya persiapkan dalam praktek coaching kali ini yaitu saya akan melakukan praktek coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu memperhatikan alurnya yang pertama tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Selain itu, pada praktek kali ini saya juga mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching saya. Ya, betul Bu. Memang untuk melaksanakan coaching harus memperhatikan 3 kompetensi dari coaching ini, yaitu 1, kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu diperhatikan ya Bu Rani nanti ya. Insya Oke. Allah. Terima Ya. kasih. Baiklah Bu Rani, kemudian Bu Rani indikator bagaimana yang diinginkan Bu Rani dalam proses coaching nanti? Indikator yang saya harapkan bisa muncul nanti yaitu adalah bagaimana coaching saya, Bu Sri Astuti di sini ini bisa
menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang sedang Bu Sri hadapi di kelasnya. Seperti itu Bu. Juga saya berharap nanti Bu Sri juga bisa eh, merencanakan langkah-langkah selanjutnya apa yang bisa dilakukan Bu Sri untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, baiklah Bu Rani, demikianlah pra observasi dari saya ya Bu Rani. Monggo silahkan dengan melakukan coaching dengan Bu Sri Astuti. Terima kasih banyak Bu Ya, Lulu. sama-sama Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Rani. Iya Bu Sri, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Rani. Gimana dengan Bu Rani? Alhamdulillah saya sehat. Hari ini Bu Sri ini ya selalu cerah ceria, Harus itu Bu. menyinari Iya, sekitar. harus itu. Kalau saya berprinsip Bu ya, kalau kita itu mengeluarkan aura yang positif, insya Allah lingkungan sekitar kita ikut positif juga. Betul Itu bisa sekali. diterus Bu. Kalau kita semangat, anak-anak pasti semangat. Bagus sekali Ibu. Cuman kemarin nih ya Bu Sri kok kayaknya sayangnya galau gitu. Iya, ada apa ya Bu Sri? Iya, berani sengaja nggih. Saya kemarin tuh menghubungi jenengan nggih, saya minta waktu di sela-sela kesibukan Ibu Rani. Terima kasih sudah hadir Bu Rani hari ini. Ya, kita bisa bertemu dan ngobrol-ngobrol di sini. Begini Bu Rani, saya itu ingin membahas tentang itu Bu. Bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas saya. Karena apa ya? Selama ini tuh saya itu merasa belum maksimal dalam mengajar anak-anak itu, tetapi saya itu belum tahu mulainya itu dari mana gitu. Oh, begitu Ibu. Iya. Jadi hari ini Ibu ingin mencari tahu bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Ya. Bu Sri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ini apa kira-kira yang ingin Ibu lakukan? Iya, Apa ada aspek khusus atau bagaimana begitu Ibu? ada Bu Rani. Ya. Itu terkait tentang penggunaan metode pembelajaran, media pembelajaran yang interaktif, kemudian sehingga bisa dari metode-metode tersebut bisa meningkatkan keterlibatan siswa. Bu. Baik. Berarti ini kita fokusnya pada keterlibatan siswa ya. Bu Sri, apa Ibu bisa ceritakan bagaimana sih kondisi atau biasanya pembelajaran di kelas Ibu seperti apa? Iya, seperti ini Bu Rani. Selama ini itu saya merasa banyak siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan. Karena saya refleksi diri ya, kenapa ya anak-anak seperti ini kok ada yang malas-malesan atau tidak berani mengungkapkan pendapatnya seperti itu. Kemudian dari situ saya itu berpikir, oh mungkin karena saya itu cenderung menggunakan metode yang konvensional seperti ceramah, sebagian besar ceramah Bu gitu Bu. Jadi beberapa siswa itu saya terlihat bosan dan malas-malasan seperti itu. Metode-metode apa saja yang tadi sudah disampaikan sebagai besar ceramah ya. Metode apa saja sih yang biasanya Ibu lakukan untuk memberikan kelas Ibu? Iya, saya pun pernah belajar dari berangkat dari refleksi diri saya tadi. Kadang anak-anak itu tidak melulu malas, tapi kadang ada di suatu pembelajaran itu anak-anak semangat dan terlibat aktif. Pernah saya itu menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian pada waktu itu matematika Bu Rani ya, saya selingi dengan speaking, kemudian saya gunakan teknik permainan seperti itu. Jadi anak-anak itu merasa tidak ada dalam belajar, tapi bermain. Hebat sekali pembelajarannya sudah bisa untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Kemudian Ibu, untuk rencana selanjutnya, kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan untuk merencanakan bagaimana cara meningkatkan keterlibatan siswa itu? Oke, Bu Rani. Iya, saya berpikir untuk sering menggunakan metode yang tadi yang saya berhasil tadi itu mungkin dengan cara metode diskusi yang lebih sering, kemudian mencoba proyek berbasis pembelajaran, kerja kelompok kan melakukan proyek apa begitu gitu. Kemudian apa ya selain itu ya, mungkin lebih memanfaatkan teknologi IT Bu. Iya seperti itu Bu. Kan saya ingin belajar Bu. Karena saya itu masih terbatas kemampuan saya mengenai teknologi IT Bu. Jadi seperti itu loh Bu, tanpa yang biasanya kuis ya. Kita anak tidak merasa sedang ujian kuis ya.
yang bisa ada menunya, kemudian diklik langsung jawaban yang benar atau salah seperti itu, Bu Rani. Baik sekali, itu kreatif sekali ya Ibu. Semoga nanti Ibu juga bisa melaksanakan itu. Yang ingin saya tanyakan, nih, kira-kira Bu Sri, apa yang akan Bu Sri rencanakan ke depannya? Kira-kira jika Bu Sri mengimplementasikan pembelajaran metode-metode tersebut tadi, apakah murid Ibu nanti akan merasa bagaimana? Keterlibatan hubungan antara penggunaan metode-metode yang bervariasi tadi dengan keterlibatan siswa bagaimana? Yang sudah saya lakukan. Oke. Nah, yang sudah saya lakukan itu ketika tadi, sudah saya ceritakan tadi ya, ketika saya melakukan metode yang variasi yang menyenangkan sambil bermain tuh anak-anak terlibat aktif. Meskipun ada 1 sampai 2 anak yang masih bermalas-malasan, tetapi saya anggap itu metode itu berhasil Bu, karena sebagian besar sudah bisa aktif. Baik sekali, hebat itu Bu Sri. Sekarang bagaimana rencana jenengan untuk mengimplementasikan hal tersebut dalam belajar? Iya, mungkin langkah pertama satu ya. Saya akan merencanakan topik-topik tertentu yang menarik bagi anak-anak, sehingga anak itu semangat gitu ya. Mungkin melalui diskusi kelompok. Kemudian yang kedua, saya itu akan menentukan langkah-langkah untuk proyek berbasis pembelajaran tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian apa ya, langkah yang ketiga ya, oh itu Bu, saya akan mencari platform atau aplikasi yang menggunakan teknologi IT yang bisa, misalnya kuis interaktif tadi. Tuh, kemudian apa ya kira-kira ya? Oh ya, yang keempat, saya berusaha mempelajari tadi Bu, kompetensi saya akan saya tingkatkan sehingga saya bisa mengembangkan diri saya untuk lebih belajar lagi tentang aplikasi-aplikasi yang belum saya ketahui. Bagaimana Bu Sri untuk mengukur keberhasilan dari langkah-langkah yang telah direncanakan tadi? Ya, mungkin nanti saya akan melakukan pengukuran keberhasilan tadi itu dengan cara yang pertama, mungkin dari umpan balik siswa ya. Bagaimana pembelajaran yang sudah saya lakukan, sehingga dari situ saya tahu metode yang sudah saya lakukan itu efektif atau tidak, anak-anak itu senang atau tidak. Kemudian mengamati perubahan dalam keterlibatan dan partisipasi mereka ketika proses pembelajaran, kan kita bisa mengamati anak-anak yang terlibat aktif atau tidak. Dan terakhir, saya juga bisa menggunakan kuesioner, misalnya refleksi diri tanpa nama anak-anak itu. Jadi anak-anak itu merasa masukannya untuk di gurunya ini aman. Kan anak-anak biasanya kan begini, takut mau mengungkapkan saya tidak suka buku seperti ini ketika diketahui siapa yang menulis itu, jadi anonim gitu. Oh iya, baik sekali. Oke, kapan kira-kira Bu Sri berencana untuk menerapkan langkah-langkah yang tadi sudah Ibu susun? Mungkin saya akan mulai dari minggu depan Bu. Dari satu diskusi kelompok, kemudian untuk kedepannya juga saya akan mempelajari platform-platform atau aplikasi yang bersifat interaktif. Baik sekali, Bu. Apa ada tantangan-tantangan yang akan Ibu antisipasi jika terjadi ke depannya, dan apa antisipasi? Iya, begini. Tantangan yang saya khawatirkan ya terjadi itu misalnya pengelolaan waktu. Ya. Dan bagaimana memastikan semua siswa terlibat. Itu yang mungkin yang tantangan untuk saya. Kan tidak mudah Ibu ya untuk melibatkan semua siswa dalam satu kelas itu aktif dalam pembelajaran. Nah, rencana saya untuk mengatasinya misalnya dengan membuat jadwal yang ketat tentang diskusi itu, mungkin saya padatkan lagi setiap pembelajaran. Tapi ingat, mungkin diskusi itu tidak melulu diskusi seperti biasa gitu ya, mungkin saya selingi dengan presentasi seperti itu Bu. Kemudian ada timekeeper gitu. Nah, betul. Iya. Kemudian apalagi ya? Oh ya, membuat jadwal juga. Kemudian mempersiapkan bahan pelajaran itu yang pasti ya dengan baik ya sebelum kita melakukan proses pembelajaran. Kemudian saya juga akan memberikan peran yang spesifik yang kepada setiap siswa Bu. Kan kalau anak-anak SD ini dituntun ya Bu, harus dituntun, kita itu menuntun. Ketika diskusi kelompok kemudian tidak diajari atau dikasih tahu apa peran mereka dalam kelompok. Nah, yang pintar pasti aktif mendominasi kerja kelompok tersebut. Nah, ketika saya nanti akan ini sebagai ini sesuai dengan bakatnya, minatnya, kemampuannya, sehingga mungkin dari situ akan diskusinya akan hidup. Baik sekali Bu Sri, saya sangat mengapresiasi sekali atas semangat dan komitmen Ibu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Bu Sri juga sudah
merumuskan rencana dengan jelas dan juga Bu Sri juga menentukan langkah-langkah yang sangat konkret. Semoga semoga lancar ya Ibu, rencananya bisa dilaksanakan dan Ibu Sri perlu mengingat sesuatu, langkah kecil yang kita lakukan itu semuanya adalah kemajuan. Dan Bu Sri selalu bisa menyesuaikan rencana-rencana itu Ibu buat tadi itu dan menyesuaikan dengan kondisi. Iya, terima kasih banyak ya Bu atas bantuannya, atas dukungannya, atas waktunya hari ini. Meskipun berani sibuk bisa menyempatkan diri untuk bertemu dengan saya. Kemudian sekali lagi ya Bu, ini terima kasih atas obrolannya hari ini. Semoga nanti saya lebih termotivasi dan saya sekarang lega Bu bisa ngobrol-ngobrol dengan Jana jadi saya bisa segera menerapkan langkah-langkah yang sudah saya sampaikan tadi. Iya, Bu, sama-sama Bu Sri. Semoga sukses ya Bu. Iya Bu, semangat terus Bu Rani. Ya, assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah melakukan coaching bersama Siti Bu. Sebelum penutupan Bu Rani, saya akan menanyakan pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching itu? Nah, pada saat coaching tadi, saya sudah melakukan alur cerita sesuai dengan rencana awal saya, yaitu tujuan, identifikasi masalah, kemudian tindak lanjut dan rencana dan tanggung jawab. Itu sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana awal. Itu. Ya, menurut saya juga sebagai observer kegiatan coaching barusan yang sudah melakukan kan khusus sudah baik dan juga proses akhirnya juga sesuai dengan alur cerita juga sudah kembali tanya dengan memberikan pertanyaan yang kepada bisnis sehingga bisnis sudah menemukan solusi dari permasalahan beliau. Dan coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip siapa yang Burani yang ingin dikembangkan oleh Burani mendapatkan hasil lakukan coaching. Kompetensi untuk diri saya yang ingin saya tingkatkan yaitu adalah saya sekalian penuh, kemudian bisa mendengarkan dengan rasa dan kemudian untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi semoga nanti bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Hai Bu Lulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Bagaimana kabarnya Bu Lulu siang-siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu di hari ini ya. Alhamdulillah. Begini Bu Lulu, Iya. kesempatan hari ini Bu Lulu akan melakukan coaching ya dengan Bu Rani. Iya betul sekali Bu Sri. Sejauh ini persiapan apa yang sudah Bu Lulu lakukan? Ya, untuk kegiatan coaching ini saya akan mempersiapkan yaitu dengan melaksanakan coaching menggunakan alur tirta Bu, yaitu apa itu alur tirta, yaitu dengan melaksanakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan saya juga akan menyiapkan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Bu Rani agar Bu Rani bisa bisa mendapatkan solusi dari permasalahan beliau. Iya betul, memang ketika kita melakukan coaching kita harus ingat ya selalu kompetensi inti coaching yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dengan menggunakan pendekatan rasa dan juga mengajukan pertanyaan yang bobot. Apakah Bu Lulu sudah menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang bobot? Ya, insya Allah sudah saya siapkan Bu, ya agar bisa menemukan solusi dari permasalahan Bu Rani ini. Iya. Begini Bu Lulu ya, saya sedikit menyampaikan nanti tujuan yang akan saya observe gitu. Itu mengenai apakah alur cerita itu sudah jenengan lakukan atau tidak. Kemudian apakah Koji itu sudah mampu menyampaikan solusi dari permasalahannya, itu yang akan saya lihat dari nanti saya amati dari sini percakapan coaching jenengan sama Bu Rani. Kemudian begini Bu Lulu, kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Lulu dalam proses coaching nanti? Ya, ini Bu, saya ingin coach ini nantinya akan bisa mendapatkan solusi dari apa yang sudah saya tanya.
Oh, mungkin nanti anu ya, Koci bisa menyampaikan menyampaikan ya langkah bisa menemukan solusinya. solusi dari Ya, permasalahan seperti itu ya dulu Iya. ya. Iya. Eh, demikian dulu ya Bu Lu ya. Ingat prinsip coachingnya, Ya, kompetensi ya, intinya, alur ceritanya nanti dalam proses ya. coaching. Selamat bekerja Bu Lulu. Ya, terima Silakan kasih Bu boleh Sri. mempraktekkan coachingnya. Ya, terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lulu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, Bu, hari ini saya sehat. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu Rani. Ya, ya, Ibu, saya itu ya, kemarin itu ingin menghubungi Ibu iya, karena saya punya sedikit masalah iya, yang iya, sedikit mengganjal gitu loh iya, Bu di iya, saya. Saya ingin mungkin dengan sharing dengan Ibu iya, saya bisa apa ya? Mungkin iya. ada solusinya gitu, Oh, Bu. gitu nggih. Iya. Kira-kira topik apa ya Bu Rani yang ingin diobrolkan dengan saya ya Bu? Ini tentang salah Ya, satu siswa saya iya. yang gimana ya, dia itu diberi label oleh guru-guru sebelumnya bahwa dia itu anak nakal, begitu Oh, Bu. gitu Dan nggih. juga dia itu memang jarang hadir ke sekolah. Hmm. Seperti itu, Bu. Jadi oh gitu nggih Bu nggih. Jadi jenengan ini bertemu dengan saya ini untuk sharing ya Bu ya dengan saya bahwasan jenengan itu punya siswa yang apa ya diberi label apa tadi anak nakal nggih, tadi Iya. tidak masuk nggih Bu nggih. Oh, gitu ya Bu ya. Selain itu apa ada hal lain Bu selain apa ngobrol ini masalah ini Bu? Saya rasa saya ingin fokus Hmm. menyelesaikan tentang permasalahan Oh, siswa cuma tersebut ya, dahulu, oh Bu. ini Karena saja nih. menurut saya pun ya, Bu, saya juga sudah diamanahi Ya. bahwa siswa ini hati-hati loh, Bu Rani. Ini Sudah harus begitu. segera diselesaikan. Ini PR-nya Bu Rani. Bahkan Hmm. dari yang sebelumnya Iya. dan kepala sekolah pun seperti itu, Bu. Jadi saya ingin Gitu ya. menyelesaikan fokus ke masalah ini terlebih Oh, dahulu. ini dulu ya, ya baik Oke. Bu. Jadi tadi kan sudah menceritakan, bisa diceritakan lebih detail lagi Bu, mungkin tentang siswa Bu Rani ini, begitu. Mungkin ada cerita lagi yang lebih Iya, detail. ini Iya, Bu, mungkin dilabelin anak nakal itu iya, karena kenapa? memang Nggih, ya, gini ya, gimana ya? nggih, Siswa saya ini bernama Rizky, nggih, Bu. nggih, heeh, Rizky ini dia nggih, itu eh sulit mengendalikan emosinya. nggih, Pernah suatu saat pada saat saya datang ke sekolah, Rizky ini sedang tukaran sama temannya, nggih, tawuran lah, Bu. nggih, Dia apa betul-betul sedang bertengkar sama nggih, temannya, nggih, nggih, bertengkar hebat. nggih. Bahkan pada saat proses dia bertengkar itu, badannya ini sampai gemetar, dia betul-betul tidak bisa Baik, mengendalikan emosinya sendiri. Bahkan itu sampai sudah di apa ya, sudah dilerai, dipegang sama nggih, sama iya, guru-guru yang lain, itu masih masih, bergetar. iya, Iya, seperti jadi itu, seperti itu, Bu. nggih. Dan Oke. sedangkan mungkin kalau dia jarang masuk sekolah itu ya, Kenapa Bu, ya? Mhm, eh ya itu yang saya kurang tahu. Tapi begini, Bu, nggih, ceritanya. Kan kemarin itu kan awal MPLS. nggih, Di hari pertama pun Mas Rizky itu sudah tidak nggih, masuk nggih, sekolah. Ya hmm, saya sudah ini PR saya, tapi kok Mas nggih, Rizky hari ini pun juga tidak masuk ke sekolah. iya, Akhirnya pada jam-jam 11 siang Ibu Mas Rizky menghubungi saya nggih, dan ibunya mengatakan bahwa Rizky hari ini tidak bisa masuk sekolah karena tidak punya baju nggih, dan oke. juga tidak punya buku. Seperti itu, Bu. Gitu Saya ya. pun memberikan solusi Iya, kepada ibunya. Bu, pakai baju yang lama tidak apa-apa. hmm, Bahkan hari ini kita itu masih belum ada pelajaran, Bu. iya Tidak masih, usah bawa iya, buku, nggak iya, apa-apa. iya, Buku yang lama pun dipakai juga iya, tidak iya, apa-apa. Tapi ibunya di situ juga mengatakan bahwa, anu Bu, Rizky ini ditinggal mati sama bapaknya pada saat usia 2 tahun. betul. Jadi akhirnya Iya. Rizky ini gimana ya Bu, bapak sambungnya yang sekarang itu kejam. Oh, Seperti betul. itu, Oh, Bu. oke, berarti memang dari cerita jenengan ini bisa saya simpulkan bahwa dia itu seperti itu mungkin ada dari apa itu karena keluarga ya masalah keluarga seperti itu Bu nggih. Mungkin kurang Iya, kasih perhatian dari orang tua karena bapaknya juga bapak sambung nggih kata iya, jenengan mungkin barusan seperti itu, Bu. nggih mungkin dari latar belakangnya tadi Bu nggih jadi anak ini berbuat seperti itu nggih Iya. ya. Mungkin langkah-langkah apa yang bisa Ibu Rani selanjutnya akan lakukan Bu? Iya, Iya. kalau saya itu saya punya rencana supaya Mas Rizky ini masuk ke dalam Iya. masuk dan hadir ke sekolah Iya. itu saya punya Mm-mm. rencana gimana ya, Bu? Yang pertama mungkin
selalu berkomunikasi aktif dengan orang tuanya. Gitu. Karena orang tuanya sendiri juga sudah menghubungi saya, sudah membuka diri kan gitu. Itu jadi yang pertama saya ingin berkomunikasi aktif dengan orang tuanya. Nggih. Jadi saya tahu juga perkembangannya Mas Rizky Nggih. bagaimana. Dan kemudian yang kedua itu mungkin yang bisa saya lakukan itu melakukan pendekatan personal kepada Mas Rizky. Maksud saya itu supaya Mas Rizky itu juga nggih, merasa nyaman terlebih dahulu gitu loh dengan saya. Tapi masalahnya kalau Mas Rizky sendiri nggak datang ke sekolah tuh Nggih. bagaimana ya Bu saya bisa melakukan Nggih. pendekatan personal kepada Mas Rizky? Nggih. Iya. Eh, ya, mungkin ketika Bu Rani sudah melakukan pendekatan personal itu, eh jika tidak berhasil dengan pendekatan personal ini, mungkin ada cara lain lah yang Bu Rani akan lakukan. Mungkin jika Mas Rizky tidak hadir ke sekolah, apa mungkin saya bisa datang ke rumahnya mungkin ya betul, Bu ya? mungkin seperti itu ya. Oh Kalau iya. memang dekat dengan ya jaraknya bisa di itu Bu ya. Iya, bisa iya ke mungkin sana. saya bisa melakukan kunjungan langsung Iya. ke rumahnya. Jadi pada saat Mas Rizky belum hadir ke sekolah, Ya. dengan saya melakukan kunjungan, Ya. saya bisa gimana ya? Saya bisa melakukan pendekatan sehingga Mas Rizky merasa nyaman pada saya. Sehingga akhirnya ya paling nggak sedikit, oh gurunya baru. Besok saya ingin masuk sekolah, semangat lagi untuk hadir ke sekolah. Mungkin Ya, seperti mungkin itu ya, itu ya Bu Bu, bagus sekali seperti itu Bu Oh ya. iya Saya iya kira iya itu iya. sangat bagus sekali. Jadi dengan bisa berkomunikasi dengan keluarganya, juga saling sharing Iya. berbicara dari hati ke hati. Mungkin anak ini bisa apa ya semangat lagi untuk ke sekolah. Iya. Ya. Nah, ya Bu Rani sangat bagus sekali yang sudah dijelaskan Bu Rani. Mungkin ini ya saya kapan kira-kira Bu Rani ini bisa melaksanakan langkah-langkah tersebut Oh, untuk untuk mengunjungi ya. mengunjungi. Iya, untuk mengunjunginya saya rasa saya bisa melaksanakan harus sesegera mungkin. Iya, Bu. iya. Mungkin dalam masa-masa 1 atau 2 hari ini karena memang masa MPLS ini menurut saya adalah masa yang Iya. sangat tepat untuk membuat lingkungan kelas itu menjadi nyaman sehingga siswa itu berangkat ke sekolah, belajar ke sekolah itu dengan semangat seperti itu. Kalau misalkan Mas Rizky dalam minggu ini tidak masuk ke sekolah bisa jadi malah kaget gitu loh dengan kelas yang baru. Segera mungkin Bu. Iya, alhamdulillah ya saya doakan mudah-mudahan langkah-langkah Bu Rani untuk melaksanakan ini pendekatan personal dengan anaknya mudah-mudahan berhasil. Amin, terima kasih. Iya, Bu. semangat untuk Bu Rani. Terima kasih banyak loh Iya, Bu Lulu. iya. Saya akhirnya dapat solusi Iya, bagaimana apa yang iya. harus saya lakukan. Iya, nanti Gitu, saya Bu. tunggu cerita jenengan setelah melaksanakan kegiatan tersebut. Nggih. Mudah-mudahan berhasil. Nggih, Dan nggih, semangat Bu terima Rani. nggih. kasih. Terima kasih Nggih, banyak Bu nggih, Lulu nggih. atas Nggih, waktunya. sama-sama. Terima kasih banyak. Nggih, Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Lulu, Ya. coachingnya sangat luar biasa sekali, bagus dan Alhamdulillah. sangat mengena. Dari awal sampai akhir tadi saya mengikuti Iya. sampai saya ikut larut dalam pembicaraan jenengan berdua dan sampai pada titik temu ya, yaitu Iya. solusi dari permasalahan yang Bu Rani sampaikan, yaitu permasalahan tentang murid yang Tentang murid tidak yang- masalah iya. tidak masuk sekolah dan dilabeli anak nakal seperti itu ya, sepertinya ya. Iya. Nah, secara keseluruhan ya saya sudah melihat present kehadiran penuh yang sudah Bu Lulu tunjukkan dengan bisa memberikan umpan balik terhadap Bu Rani, kemudian Bu Lulu mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa dan empati, kemudian juga mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot sehingga Bu Rani mampu menggali kemampuannya Bu Rani menyampaikan solusi yang terbaik dari permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, sambil kita evaluasi coaching tadi, sebenarnya alur cerita yang sudah Bu Lulu lakukan garis besarnya apa? Tolong Bu Lulu sampaikan. Ya, jadi pada coaching yang sudah saya laksanakan dengan Bu Rani ini, ya saya sudah melakukan dengan menggunakan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dengan alur tersebut, saya jadi bisa menggali si coach ini untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Iya. Kemudian apa yang sudah Bu Lulu rasakan dan dapatkan dari proses coaching tadi? Ya, alhamdulillah saya bisa membantu menemukan solusi dari Bu Rani sebagai kunci Seperti dan itu gitu, ya. ya. Iya, alhamdulillah ya Bu Iya, Lulu ya bisa membantu Bu Rani alhamdulillah, dalam iya. menyelesaikan permasalahannya. Mm. Kemudian baik Bu Lulu, kalau misalnya nih ya,
saya harus memberikan skala penilaian 1 Ya. sampai 4. Saya rasa saya pantas untuk memberikan skala 4 untuk proses coaching kali ini dengan Bu Rani Iya, dan Bu terima kasih Bu. Lulu. Iya, Ya. saya harapkan untuk selanjutnya Bu Lulu ini bisa menerapkan coaching ini dengan rekan sejawat ataupun dengan murid dalam Iya. pembelajaran sehingga kita bisa menggali potensi yang ada dalam diri siswa. Iya. Seperti itu. Selamat bekerja ya Bu Lulu, Iya, Bu terima Rani. kasih. Iya, Iya. sama-sama. Sampai Iya. jumpa lagi ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.